beberapa potongan dari isi De Montaigne. Ciri kebijaksanaan yang paling jelas adalah kegembiraan. Kita berfilsafat itu kan mencari kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan. Kata De Montaigne, bijaksana itu gembira. Kok ada orang berpikir bijaksana kok merengut saja. Mentang-mentang filosof ndak iso guyu blas pokoknya. Ada apa-apa mencurang mikir terus. Malah ndak bijaksana. Justru orang itu kalau nemu kebijaksanaan, paham sesuatu, terbuka, tercerahkan, gembira. Jadi orang bijaksana berarti cirinya gembira. Oh ini kan simpel gagasannya, tapi maknanya dalam. Karena kebenaran itu menggembirakan, kebijaksanaan itu menggembirakan. Kok malah ruwet, kok malah kacau hidup ini, kok malah ndak bisa senyum kita, malah tegang kita, malah marah kita. Karena kebijaksanaan itu kemungkinan belum sampai pada titik bijaksana. Mungkin hanya kebenaran saja, tapi belum bijaksana. Bijaksana itu selalu menggembirakan. Ya kayak mahasiswa itu loh, kalau nilainya jelek terus ngadep dosennya, Pak minta kebijaksanaannya Pak. Oh, itu kan kalau diberi kebijaksanaan oleh dosennya kan seneng dia. Jadi kebijaksanaan itu menggembirakan. Boleh dipraktekkan ini mumpung masanya ujian. Oke ya, itu contoh salah satu opini dari De Montaigne. Yang kedua, ini menarik. Saya lebih suka ditemani orang biasa. Sebenarnya terjemahan aslinya peasant. Peasant itu orang petani. Karena mereka tidak cukup terdidik untuk berpikir secara tidak benar. Kita itu sering dididik untuk berpikir secara tidak benar. Berpikir secara tidak benar itu, kita itu biasanya kaku dengan rumus-rumus berpikir. Padahal kadang-kadang rumus itu sudah tidak kontekstual lagi, tidak relevan lagi. Jadi kita kan setia. Pak, saya itu stoik loh Pak. Nanti ono apa-apa dikomentari versi stoik. Itu malah tidak bijaksana. Akhirnya membaca apa saja kita terdistorsi, terdistraksi gara-gara itu. Pak, saya ini alirannya eksistensialis loh Pak. Terus ono apa-apa membacanya wah secara eksistensialis, apa-apa gitu terus dia. Malah tambah ruwet. Mending orang biasa, katanya De Montaigne. Aku pengen gayanya orang biasa-biasa saja, lebih enak. Pikirannya lebih murni, lebih spontan, lebih jernih. Daripada yang sudah bulet, ruwet. Kayak orang-orang yang diajari mikir. Mikir itu kalau diajari kan kadang-kadang kita terus setia dengan rumusnya. Akhirnya tidak ngerti konteks, tidak ngerti situasi. Sehingga kadang-kadang malah mengacaukan pemahaman, mengacaukan situasi juga. Jadi, ini menarik juga, ini contoh saja. Ada lagi yang saya ambil itu dari ia yang menyusun argumennya dengan keributan dan perintah, menunjukkan bahwa pikirannya lemah. Jadi kalau ada orang punya gagasan, kok terus ditanya, dasarnya apa sih? Argumenmu apa? Jawabannya adalah dengan keributan dan perintah. Keributan itu ya mungkin marah-marah. Jadi yang lain dimarahi semua. Atau merintah-merintah, pokoknya kamu ikut saja, tidak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya itu kemungkinan pikiran itu lemah. Jadi pikiran yang kuat akan bisa meyakinkan dengan argumen, bukan dengan keributan, dengan perintah. Jadi kalau ada orang mikir terus kita tanya, itu maksudmu apa sih? Sudah nggak usah tanya-tanya, nantang piye. Nah, itu kemungkinan pikirannya lemah. Siapa sih kamu itu berani-beraninya tanya, itu kemungkinan pikirannya lemah. Nah, itu contoh gayanya De Montaigne. Nah,
Itu yang nomor 4 menarik. Tidak seorang pun bebas dari bicara omong kosong. Satu-satunya kemalangan adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, orang itu kan ya ngomongin tidak serius terus. Kadang-kadang kita ngomong itu ya omong kosong aja. Iseng-iseng santai ngomong kosong. Sayangnya kita sering omong kosong secara serius. Iya. Rugi kita. Ya omong kosong ya santai aja, nggak usah diambil hati, nggak usah diambil. Namun sama-sama omong kosongnya kok terus tawuran, ngapain? Ya kan? Kan banyak fenomena-fenomena itu kan. Ini jane ya omong kosong aja, kira-kira besok kayak gimana itu. Tapi kok terus tawuran, gegeran. Itu namanya ngomong kosong secara serius. Itu kan kayak kalau di Jawa Timur dulu saya ingat ada ceritanya Ludruk. Itu kan ada Ludruk itu yang cerita, seandainya aku punya uang, aku akan beli kucing, ternak kucing. Yang satu, kalau aku punya uang, aku akan jualan ikan asin. Wah. Yang satu bilang, tapi nanti kucingmu diikat ya, biar tidak makan ikan asinku. Loh, kalau kucingku diikat tidak ada orang lihat, tidak laku kucingku. Yo, ikan asinmu yang ditutupi. Oh, kalau ditutupi nanti yang beli siapa? Terus gegeran. Jadi, ini omong kosong yang secara serius. Kita sering begitu. Gitu loh. Hari ini kan banyak kan alegori semacam itu. Kira-kira pemilu yang akan datang aku suka yang ini, aku mau milih ini. Yang itu, oh enggak, kalau aku suka yang ini. Loh, kamu musuhku berarti. Oh, ya tantang-tantangan waktu. Wong yo itu masih kira-kira besok calonnya ya orang mesti nyalon. Tapi sekarang sudah tawuran. Nah, ini namanya omong kosong secara sungguh-sungguh. Ngapain ya omong kosong, ya disikapi omong kosong saja, santai saja, jangan baper. Nah, ini di Montaigne ya, bukan saya yang ngomong. Oke, terus itu juga menarik ya. Keras kepala dan gigih memegang pendapat orang lain itu bukti paling baik dari kebodohan. Nah, itu jadi kok ngeyel terus bela terlalu terikat pada satu pemikirannya orang, kemungkinan memang kita tidak mau mikir. Jadi itu bukti paling baik dari kebodohan. Masih ada lagi sebenarnya. Tidak apa-apa ya, biar sekalian mumpung di bawah. Nah, ini juga menarik. Adalah satu bencana kalau kebijaksanaan melarangmu untuk puas dengan diri sendiri dan selalu membuatmu tidak puas dan takut. Sedangkan keras kepala dan kebodohan memberikan sukacita dan kepastian kepada pemilik mereka. Nah, kalian yang merasa pinter, yang merasa bijaksana, punya ilmu, kok yo sambat terus, ndak puas terus dengan dirimu, kata Demotenya, itu bencana. Padahal orang-orang bodoh, orang keras kepala, orang ndak ngerti apa-apa, orang ngeyel itu hidupnya kok seneng-seneng ketawa-ketawa. Apa ndak kebalik? Gitu loh. Orang yang tidak ngerti apa-apa itu lebih gembira ternyata. Kalian yang ngaku pinter, ngaku bijaksana kok tiap hari ribut, tidak puas dengan hidupmu, takut macem-macem, tidak bisa menikmati hidup. Itu kata Demotenya, ini bencana kalau ada yang seperti itu. Kemudian dia bilang lagi, aku takut mata kita lebih besar dari perut kita. Dan rasa ingin tahu kita lebih besar dari daya pemahaman kita. Segalanya kita pahami, tapi kita tidak dapat apa-apa kecuali angin. Ini mungkin menarik ya untuk hari ini. Hari ini itu kan kita ingin tahu segalanya, khususnya difasilitasi oleh media-media digital. Rasanya kita itu ngerti sangat banyak hal berkali-kali lipat. Tapi seperti angin. Seperti angin itu terus manfaatnya apa? Kita tidak pernah ngitung informasi ini gunanya apa untukku. Manfaat apa enggak? Ya kalau bahasa agama maslahat apa enggak?
Apalagi lebih tinggi, barokah apa enggak? Oh, itu lebih luas lagi. Kita tidak pernah ngitung itu. Itu kalau bahasanya De Montaigne ini, mata kita lebih besar dari perut kita. Jadi, kalau lebih besar dari perut berarti kan apa? Belanja dari mata itu tidak muat di perut. Tidak muat di perut itu tidak bisa kita cerna. Buat apa? Informasi sebanyak itu buat apa? Apa saja kan hari ini kita telan. Berita tentang artis ini, tentang artis itu, tentang tokoh ini, orang itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya tidak penting. Rencananya mau cerai, kemudian ternyata tidak jadi cerai. Sekarang selingkuh dengan siapa? Itu gitu terus. Kamu ikuti terus, kayak gitu kamu ikuti. Terus akhirnya apa? Kamu hanya dapat anginnya saja, kata De Montaigne. Buat apa? Baik. Nah, itu juga menarik yang terakhir itu ya. Kalau doktermu menganggap tidak baik bagimu untuk banyak tidur, minum anggur, makan ini, makan itu, tidak boleh, kamu tidak usah khawatir. Aku carikan untukmu dokter yang lain. Jadi, ya kan kadang-kadang dunia kedokteran kan begitu. Jadi, dokter ini bilang jangan banyak kopi ya, bla bla bla. Yang sana bilang lu kopi itu manfaatnya banyak terus. Jadi, ya kamu nyari yang kamu butuh saja. Yang kamu cocok saja. Pilih saja yang mana yang enak ya. Jadi kata. Dan ini sebenarnya mungkin termasuk sindiran pada manusia itu ya tergantung sudut pandang, cara berpikirnya macam-macam. Kamu ingin yang mana? Jadi kadang-kadang dalam hidup ini memang keinginan kita lebih dulu. Tujuan kita lebih dulu. Baru setelah itu argumennya belakangan. Kecenderungan kita dulu, nanti alasannya belakangan. Kita tidak suka orang ini dulu, baru nanti alasannya belakangan. Atau suka dulu, alasannya belakangan. Ini sindirannya De Montaigne. Jadi seolah-olah kita itu bijaksana. Wah, orang ini bijaksana, alasannya panjang sekali. Aslinya yo alasan itu bukan alasan yang rasional, tapi alasan yang rasionalisasi. Bukan alasan yang benar, tapi alasan pembenaran. Karena sejak awal sudah memihak.